Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Syahli. Saya berasal dari Peniraman dan saya tinggal di Panca Usaha Peniraman. Saya lahir pada tanggal 11 November 2002 di Peniraman. Saya mempunyai 4 bersaudara, 1 perempuan dan 3 laki-laki. Saya adalah anak terakhir. Aktivitas saya ialah kuliah. Saya masih kuliah di STAI Mempawah pada tahun 2022 dan sekarang masih semester 2. Saya mengambil jurusan Syariah, prodi Hukum Ekonomi. Kenapa saya memilih Hukum Ekonomi? Karena jurusan Hukum Ekonomi Syariah adalah jurusan yang mempelajari ekonomi berbasis syariah dari perspektif hukum. Oleh karena itu, jurusan ini kita akan mempelajari 3 rumpun ilmu sekaligus, yaitu yang pertama ekonomi, ilmu hukum, dan ilmu agama Islam. Ilmu hukum ekonomi syariah ini memegang peran penting atas berbagai kegiatan ekonomi berbasis syariah seperti pengembangan produk ataupun pendirian bisnis. Perkembangan dan ekonomi syariah yang melesat di Indonesia saat ini akan membutuhkan banyak orang yang memiliki kemampuan atau kepakaran di bidang hukum ekonomi syariah. Setidaknya setiap orang yang ingin mendirikan bisnis berbasis syariah memerlukan pendamping dari mereka yang paham akan ilmu hukum ekonomi syariah. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bisnis yang didirikan sudah sesuai dengan hukum-hukum Islam. Seperti itu. Saya dulu tidak pernah berpikir bisa lanjut kuliah, tetapi setelah saya lulus sekolah, saya bingung mau langsung kerja atau lanjut kuliah. Namun di situ saya mulai berpikir bahwa pendidikan itu sangat penting, sehingga saya mengambil keputusan untuk melanjutkan pendidikan saya ke jenjang perkuliahan. Dan saya memilih salah satu kampus yang ada di Kabupaten Mempawah, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah, atau yang kita kenal dengan sebutan Kampus Hati. Lanjut untuk ke hobi saya. Hobi saya adalah olahraga. Olahraga apapun itu saya suka, tetapi saya lebih suka untuk bermain bola. Karena bagi saya adalah olahraga untuk menjaga kebugaran serta kesehatan. Sebelum saya mengakhiri perkenalan ini, saya di sini ingin menyampaikan materi sebagai tugas mata kuliah metode penulisan ilmiah. Oke, saya rasa itu saja tentang diri saya. Mari kita lanjut untuk pembahasan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian penulisan ilmiah. Penulisan merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa yang akan menjadi isi tulisan. Unsur-unsur tersebut akan menghasilkan tulisan yang runtut dan padat. Maksudnya ialah runtut dan padat agar komunikasi lewat lambang tulis berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Penulis harus mampu menuangkan gagasan ke dalam bahasa yang tepat, teratur dan lengkap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian penulisan adalah melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat dengan tulisan penuh, berarti menuangkan ide si penulis ke dalam bentuk tulisan.
sehingga maksud penulis dapat diketahui banyak orang melalui tulisan yang dituliskan. Kemampuan seseorang dalam menuangkan ide ke dalam sebuah tulisan sangatlah berbeda, dipengaruhi oleh latar belakang penulis. Dengan demikian, mutu dan kualitas penulisan setiap penulis berbeda pula satu sama lain. Namun, satu hal penting bahwa terkait aktivitas penulis, seorang harus mampu memperhatikan kemampuan dan kebutuhan pembacanya. Menulis didefinisikan sebagai suatu kegiatan penyampaian pesan atau komunikasi dengan menggunakan bahasa tulis sebagai alat atau medianya. Pesan adalah isi atau muatan yang terkandung dalam tulisan. Tulisan merupakan sebuah simbol atau lambang bahasa yang dapat dilihat dan disepakati pemakainya. Dengan demikian, dalam komunikasi tulis paling tidak terdapat 4 unsur yang terlibat. Seperti itu. Lanjut untuk pengertian penulisan ilmiah. Penulisan ilmiah merupakan kegiatan menulis yang isi tulisannya didasari oleh penalaran menggunakan logika dan dapat diverifikasi kebenarannya isinya. Maksudnya adalah tujuan penulisan ilmiah adalah untuk menyampaikan ide atau gagasan melalui prosedur ilmiah. Penulisan menghasilkan karya tulis ilmiah. Tahapan penulisan ilmiah meliputi pemilihan topik penulisan, menyusun kerangka penulisan dalam berbagai bentuk penulisan, kalimat ilmiah, penulisan paragraf ilmiah, dan penyusun sistematis suatu karya tulisan ilmiah. Broto Wijoyo mendefinisikan karya tulis ilmiah merupakan karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan suatu karya tulis di mana skema penulisan menggunakan metode-metode penulisan baku dan pembuatan bertujuan murni untuk memberikan pengetahuan kepada khalayak luas. Lanjut C. Manfaat penulisan ilmiah. Berikut ini adalah manfaat penulisan ilmiah. Yang pertama yaitu melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang kedua yaitu penulis mendapat kesempatan berlatih mengintegrasikan hasil bacaan dengan gagasan sendiri, mengembangkan pemikiran menjadi lebih matang. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta dan data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, yaitu penulis ikut menyumbang bagi perluasan cakrawala ilmu pengetahuan masyarakat. Lanjut yang D, pengantar etika penelitian. Pengantar etika penelitian dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama definisi etika penelitian, yang kedua prinsip dasar dan kaidah etika penelitian, dan ketiga bentuk pelanggaran dalam etika penelitian. Yang disebut dengan definisi etika penelitian, etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos. Etika adalah bila ditinjau dari aspek etimologi memiliki makna kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Menurut pandangan Sasprateja, etika dalam konteks filsafat merupakan refleksi filsafati atau moralitas masyarakat, sehingga etika disebut pula sebagai filsafat moral. Prinsip dasar dan kaidah etika penelitian ialah peneliti dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian harus memegang teguh sikap ilmiah
atau serta menggunakan prinsip-prinsip etika penelitian. Meskipun intervensi yang dilakukan dalam penelitian tidak memiliki risiko yang dapat merugikan atau membahayakan subjek penelitian, namun penelitian perlu mempertimbangkan aspek sosioetika dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan. Secara garis besar, etika penelitian memiliki berbagai macam prinsip, namun terdapat beberapa prinsip utama yang dipahami oleh penelitian, yaitu menghormati harkat dan martabat manusia, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian, keadilan dan inklusivitas, dan memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Yang ketiga, bentuk pelanggaran dalam etika penelitian. Bentuk pelanggaran terhadap etika penulisan suatu karya ilmiah menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di perguruan tinggi antara lain yaitu plagiarisme adalah menjiplak atau pengambilan suatu karangan, pendapat atau karya orang lain dan dijadikan seolah karangan diri sendiri. Plagiarisme ini dianggap sebagai tindak pencurian terhadap karya orang lain. Dan selanjutnya, fabrikasi. Fabrikasi adalah proses pembuatan suatu karya tulis dengan menggabungkan satu karya dengan karya yang lain. Fabrikasi dapat dikatakan menghasilkan suatu karya yang palsu untuk menipu orang lain. Yang ketiga, eksploitasi. Eksploitasi adalah pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti. Misalnya, peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari dan memperoleh pengakuan atas kerja keras pihak lain. Yang ada, injustice adalah perbuatan tidak adil sesama peneliti dan dalam pembagian hak ke pengarang dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang. Yang masalah etika dan hukum. Merencanakan, melakukan dan melaporkan penelitian secara teoritis ataupun filosofis. Etika dan hukum dalam pendekatan non-positif adalah dua entitas yang sangat berkaitan tetapi berbeda dalam penegakannya. Etika adalah ladang tempat hukum ditemukan dan hukum sendiri merupakan pengejawantahan hukum yang telah diberi sanksi dan diformalkan. Dalam filsafat hukum, kita mengenal tingkatan hukum yang berawal dari nilai asas moral dan norma undang-undang. Dalam konsep tersebut, etika berada pada tataran norma dan asas. Dengan demikian, posisi etika adalah jauh di atas hukum. Implikasinya, pelanggaran etika secara sosiologis dapat jalan sama atau bahkan lebih dari pelanggaran hukum. Yang F, pencarian referensi yang tepat. Referensi adalah sebuah informasi yang dijadikan sebagai rujukan atau acuan untuk mempertegas suatu pernyataan dalam penulisan karya tulis ilmiah. Maksudnya adalah dalam proses penulisan karya tulis ilmiah, referensi menjadi bagian penting untuk perancangan penulisan karya ilmiah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana mencari referensi suatu karya tulis ilmiah yang relevan dengan apa yang ditulis. Secara etimologi, kata referensi berasal dari bahasa Inggris yaitu refer to, yang artinya mengacu pada atau merujuk pada sesuatu atau pernyataan seseorang, sehingga referensi dapat diartikan sebagai sebuah rujukan yang dapat
mempertegas pernyataan kaitannya dengan apa yang ditulis. Umumnya, referensi membuat informasi tentang penulis atau pengarang, judul, tahun terbit, penerbit, dan informasi lainnya. Cara pencarian referensi yang tepat, yang pertama yaitu pastikan sumber referensinya jelas. Yang kedua, upayakan mencari publikasi yang baru. Yang ketiga, jangan lupa mencantumkan sumbernya. Berikut ini adalah tujuan mencari referensi yang tepat, yaitu yang pertama, memperkuat teori dan argumentasi. Yang kedua, memberikan informasi kepada pembaca. Dan yang ketiga, menghargai karya orang lain. Yang keempat, menghindari plagiarisme. Baik, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikianlah presentasi saya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.